Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Sebelum kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, minta tolong untuk perwakilan kelasnya, Muhyiddin, boleh untuk memimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan, alangkahnya berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Hadir semua ini? Hadir semua? Hadir. Ya. Oke. Oke, ya. Oke, baik. Biar lebih semangat ya, seperti biasa. Biar kita lebih semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Kita ya seperti biasa ya. Oke? Oke, siap? Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa tafah. Oke, kompak banget ya. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kan kalian sudah mengkonfigurasi gimana caranya membuat aturan di firewall. Ya. Kemarin caranya ada berapa? Ada dua, ya. Yang satu si servernya, yang kedua di routernya, ya. Karena kita pakai Cisco Packet Tracer, jadi di router bisa kita config. Kemudian di server juga bisa kita config, ya. Untuk membuat aturan-aturan di firewall tersebut. Jadi yang mana yang boleh mengakses, yang mana yang tidak boleh mengakses, ya. Gitu ya. Nah, ini kompetensi dasar yang akan kita capai ya. Yang pertama ada menganalisis permasalahan firewall. Jadi masalahnya apa aja? Ya, harusnya tidak bisa mengakses, ini malah diizinkan untuk mengakses. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki konfigurasi firewallnya. Nah, ketika tadi seharusnya tidak diizinkan, bagaimana cara memperbaikinya? Gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Diharapkan nanti kalian ya mampu merinci penyebab permasalahan pada firewall, ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu mendeteksi letak permasalahannya. Jadi di mana kesalahannya, ya? Apakah di konfigurasi IP-nya, atau di aturan firewallnya, atau di mana seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, diharapkan kalian nanti mampu memperbaiki, ya. Udah tahu letak permasalahannya di mana, kalian mampu memperbaiki konfigurasinya, ya. Konfigurasi yang salah itu harus diperbaiki, seperti itu. Nah, kemudian diuji lagi hasil perbaikannya, apakah sudah tepat atau belum, ya. Oke, seperti itu ya. Nah, biasanya permasalahan umum yang terjadi ya pada firewall ini, yang pertama tidak menerima lalu lintas yang seharusnya diizinkan. Ya. Jadi seharusnya dia tidak boleh mengakses gitu. Ataupun yang kedua, menerima lalu lintas yang seharusnya tidak diizinkan. Harusnya nggak boleh, tapi dia boleh akses, bisa akses gitu.
Ya. Jadi permasalahan umumnya ada misalkan PC yang tidak bisa mengakses ke sebuah server. Padahal di aturan firewallnya itu dia harusnya bisa. Ya. Nah, ini kenapa? Atau sebaliknya gitu ya. Harusnya tidak diizinkan, tidak bisa mengakses, ini malah bisa mengakses. Seperti itu, ya. Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam konfigurasi firewall? Cara mendeteksinya bagaimana? Memperbaiki dan mengujinya kembali seperti apa? Oke, untuk kelompok pertama kita bagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama Komara, kemudian Aditya Dwi, Jakaria sama Irma. Ya. Kelompok 2 Tika, Vera, Fajar sama Tri. Silakan ini LKPD-nya diambil. Satu kelompok satu ya. Silakan duduk berkelompok. Kemudian kalian cari referensi tambahan ya untuk konfigurasi perbaikan firewallnya ya, troubleshootingnya. Di sana sudah ada, silakan dibuka saja ya, nanti dipahami. Bagaimana kalau kita sengaja mensalahkan ini? Oke, yang lain tolong perhatikan ya. Silakan perhatikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil konfigurasi kami. Hasil pengujian awal pada PC 1 sampai 4 semuanya dapat tersambung ke server. Ya. Tentang kesalahan konfigurasinya keluarkan pada action dari PC 1 dan PC 3 yang sebelumnya allow diganti ke deny.
dari allow ke deny, lakukan hal yang sama pada PC3. Pengujian perbaikan konfigurasi. Setelah melakukan perbaikan pada konfigurasi firewall PC1 dan PC3, setelah di-deny, PC1 dan PC3 tidak dapat mengakses jaringan ke server, sedangkan PC2 dan PC4 dapat mengakses jaringan ke server. PC2 bisa mengakses. Lanjut. Keduanya, kita dapat mengatur lalu lintas jaringan pada komputer ke server, dan kita juga bisa memblok jaringan dari PC ke server. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 3 ya. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan untuk kembali. Nah, konfigurasi awal berarti semua di allow. Ya, konfigurasi awal semua di allow. Kemudian yang kita inginkan PC 1 dan 3 deny ya. Yang kita inginkan seharusnya gitu ya, PC 1 dan 3 itu deny. Nah, berarti apa letak kesalahannya berada di konfigurasi firewallnya ya. Yang harusnya deny untuk PC 1 dan PC 3 itu malah kemudian cara perbaikannya gimana? Merubah actionnya Pak. Mengubah actionnya dari allow ke deny ya untuk PC 1 dan PC 3. Ya. PC 2 dan PC 4 dibiarkan ya. Apa tidak dirubah karena dari awal sudah allow. Oke, seperti itu ya. Untuk sekarang kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya kan, ada yang mau menyimpulkan? Ini atau siapa? Oke. Ya, langsung aja. Jadi kesimpulannya kita dapat mengatur lalu lintas jaringan pada troubleshooting firewall, dan kita juga dapat menganalisis kesalahan pada jaringan dan dapat memperbaikinya. Langkah-langkah perbaikannya seperti apa? Langkah-langkahnya Kalau misalkan ada yang salah, ya. yang salah, kita ke server, Ya. ke firewall, misalkan kita mau memblok IP pada PC, kita pilih IP pada PC tersebut lalu di-deny Pak. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya dari ini ya. Oke, mau memperbaiki konfigurasi firewall ya, ketika ada kesalahan misalkan yang seharusnya tidak diizinkan ini malah diizinkan untuk mengakses. Nah, caranya tadi kita ke server, kemudian firewall, kemudian IP yang mau di-deny. pilih IP yang mau di-deny. Jangan lupa actionnya juga di-deny ya. Karena kalau misalkan IP yang mau kita blok tapi actionnya tetap di allow, berarti ya konfigurasinya tidak akan
berubah, ya, tidak diperbaiki berarti kalau seperti itu. Pembelajaran kali ini ya, Bapak rasa cukupkan sampai sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang manajemen bandwidth. Bapak bagiin dulu ya untuk refleksi kita pada hari ini. Tolong tiap kelompok ini diisi. Satu kelompok satu, silakan diambil, nanti diisi. Nanti dikumpulin lagi ya. Nanti selesai pelajaran. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan semangatnya ya. Di awal kita mulai dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan tadi Muhyiddin ya, dipimpin doa lagi untuk mengakhiri pelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nanti ini Bapak nilai ya, nanti Bapak kembaliin. Tolong nanti itunya apa, lembar refleksinya diisi dan dikumpulin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam